Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Lady Vengeance yang dirilis pada tahun 2005. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Adegan pembuka film menampilkan sebuah suasana dingin dan sunyi di bulan Desember, yang dimana sekelompok orang dengan kostum Sinterklas berdiri di bawah guyuran salju lebat tepat di depan sebuah rumah tahanan. Pemandangan janggal ini ternyata memiliki tujuan, karena mereka sedang menanti-nantikan pembebasan seorang narapidana bernama Gemja. Wanita ini akhirnya menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman yang cukup lama, yakni selama 13 tahun, atas tuduhan serius berupa tindak kejahatan penculikan dan pembunuhan seorang anak kecil bernama Wonmo. Pada masanya, kasus Gemja ini sempat menghebohkan publik dan menjadi sorotan luas di kalangan masyarakat. Kehebohan tersebut semakin memuncak mengingat usia Gemja saat dituduh melakukan kejahatan masih sangat belia, yakni 19 tahun. Selain itu, pesona parasnya yang dianggap lugu dan cantik turut menambah sensasi dan perhatian netizen kala itu. Selama masa penahanannya, Gemja justru mendapatkan julukan yang kontras dengan kejahatan yang dituduhkan, yaitu Gemja yang baik hati. Julukan ini diberikan oleh para lapas yang pernah merasakan kebaikan dan pertolongan darinya. Sifat baik Gemja memang tidak main-main. Ia dikenal tidak pernah sungkan-sungkan dalam membantu narapidana lain. Tindakan konkretnya termasuk membela napi-napi yang kerap menjadi korban perundungan oleh para senior, serta merawat narapidana lansia dengan penuh ketelatenan. Namun, di balik perilaku yang seolah-olah tanpa pamrih dan penuh kepedulian tersebut, ternyata tersimpan sebuah motif tersembunyi. Alasan sebenarnya, Gemja menunjukkan kebaikan luar biasa itu demi membangun jaringan pertemanan dan mencari sekutu yang loyal. Dengan adanya ikatan tersebut, ia berharap dapat memperoleh bantuan dari mereka ketika telah bebas nanti, guna melancarkan sebuah rencana besar yang telah lama ia persiapkan, yaitu balas dendam. Akhirnya, tiba saatnya Gemja dibebaskan, karena pada akhirnya semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dinyatakan tidak benar. Setelah kembali menghirup udara bebas, Gemja tampak sangat lega dan segera bersiap untuk merealisasikan rencana balas dendamnya yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Langkah awalnya dalam menjalankan misi ini mengunjungi rumah salah satu mantan teman satu selnya bernama Kimmy. Dahulu, Kimmy dipenjara karena kasus pembunuhan yang melibatkan iparnya sendiri. Namun, setelah mendapatkan bimbingan dari Gemja selama di dalam tahanan, Kimmy memilih jalan hidup yang lurus dengan membuka sebuah salon kecantikan. Setelah menemui Kimmy, Gemja melanjutkan perjalanannya dengan mengunjungi rumah orang tua dari anak yang terbunuh untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada mereka. Meskipun pada kenyataannya Gemja bukanlah pelaku pembunuhan yang sesungguhnya, ia merasa perlu melakukan penebusan. Sebagai bukti kesungguhan permohonan maafnya, Gemja bahkan rela melakukan tindakan ekstrim dengan memotong jarinya sendiri. Beberapa hari setelah kondisi jarinya membaik, Gemja kemudian mencari pekerjaan dan mulai bekerja di sebuah toko kue. Menariknya, saat kedatangan Gemja, salah seorang pegawai di sana langsung terpikat dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Setelah mendapatkan pekerjaan baru, Gemja kemudian menemui mantan teman satu selnya yang lain bernama Soyoung. Soyoung dulu dipenjara karena terlibat dalam aksi perampokan bersama suaminya. Selama di penjara, Soyoung sempat mengalami sakit parah hingga ginjalnya bermasalah. Beruntungnya, Gemja yang kala itu berjuluk Gemja yang baik hati, dengan sukarela mendonorkan salah satu ginjalnya.
Peristiwa heroik ini membuat Soyoung merasa sangat menghormati dan memiliki utang budi yang besar kepada Gemja. Tujuan utama Gemja menemui Soyoung adalah untuk meminta bantuan dalam pembuatan sebuah pistol yang rencananya akan diperoleh dari seorang nenek tua yang dikenal sebagai penyusup dari Korea Utara. Selepas pertemuan dengan Soyoung, Gemja melanjutkan pertemuannya dengan kawan lama lainnya yang bernama Heina. Heina adalah teman yang pernah ditolong oleh Gemja pada awal-awal masa penahanannya. Kala itu, Heina sering menjadi korban pelecehan seksual oleh salah satu preman penjara. Dengan sigap, Gemja segera turun tangan membantu Heina agar terbebas dari penyiksaan tersebut, bahkan memberikan pelajaran yang setimpal kepada pelaku kejahatan kelamin tersebut. Setelah menghirup udara kebebasan, Heina, mantan rekan sel Gemja yang pernah ia tolong, kini menjalani kehidupan baru dengan membuka sebuah usaha kerajinan perak. Tanpa perlu berlama-lama, Gemja langsung mendatanginya untuk memesan kerajinan khusus yang desainnya sudah ia siapkan. Kerajinan ini tentu saja akan menjadi bagian penting dari rencana balas dendamnya. Keesokan harinya, saat Gemja sedang sibuk bekerja, takdir mempertemukannya secara tidak sengaja dengan seorang detektif yang dahulu pernah menangani kasusnya. Pertemuan ini lantas membawa cerita kembali ke masa lalu, menampilkan sebuah perdebatan panas antara Gemja dan detektif tersebut di masa lampau. Saat itu, Gemja mati-matian meyakinkan sang detektif bahwa dia bukanlah pembunuh bocah lelaki malang tersebut. Namun, posisinya kala itu melemah ketika ia salah menyebutkan detail mengenai mainan milik korban. Selain itu, saat diminta melakukan reka adegan, Gemja terlihat sangat kebingungan dan canggung, seolah-olah ia memang tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Lantas, apa yang membuat detektif tersebut begitu yakin Gemja adalah pelaku? Dan apa alasan terkuat yang mendorong Gemja untuk dengan sukarela mengakui pembunuhan yang tidak dilakukannya? Jawabannya ternyata berkaitan erat dengan masa lalunya yang kelam. Film kemudian berbalik ke masa lalu. Ketika masih duduk di bangku SMA, Gemja hamil di luar nikah dan terpaksa melahirkan anaknya sendirian. Penderitaan Gemja memuncak saat anak yang baru saja ia lahirkan diculik oleh seorang pria bengis bernama Tuan Baek. Ternyata Tuan Baeklah yang merupakan pelaku pembunuhan sebenarnya dari bocah yang kasusnya sempat membuat heboh itu. Karena diancam bahwa nyawa anaknya akan dihilangkan, Gemja tidak memiliki pilihan lain selain membuat pengakuan palsu bahwa dialah pembunuh bocah tersebut. Dengan berat hati, ia menerima vonis hukuman penjara demi keselamatan putrinya. Sebelum mendekam di balik jeruji besi, Gemja menitipkan anaknya di sebuah panti asuhan. Setelah bebas, harapan Gemja untuk segera menjemput anak kesayangannya harus pupus. Ia menerima kenyataan pahit bahwa putrinya telah diadopsi oleh sepasang suami istri asal Australia. Peraturan di panti asuhan yang melarang Gemja mendapatkan informasi alamat baru sang putri di Australia tidak menyurutkan tekadnya. Tanpa pikir panjang, Gemja membobol panti asuhan tersebut dan berhasil menemukan dokumen pengadopsian anaknya. Usai mendapatkan informasi penting itu, Gemja berniat terbang ke Australia. Karena tidak memiliki dana yang cukup, ia memberanikan diri meminta gaji di muka untuk 3 bulan kepada bosnya di toko kue. Meskipun pada awalnya sang bos terlihat ragu, pada akhirnya ia berbaik hati dan mengabulkan permintaan Gemja. Dengan uang di tangan, Gemja pun langsung terbang ke Australia untuk menjemput putrinya yang bernama Jenny. Sayangnya, Jenny yang sejak kecil tumbuh besar di Australia hanya mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Hal ini tentu saja membuat Gemja agak kesulitan berinteraksi dengan anaknya sendiri. Namun, naluri seorang ibu ternyata lebih kuat dari hambatan bahasa. Gemja mampu beradaptasi dan beruntungnya orang tua angkat Jenny sangat baik hati dan mengizinkan Jenny berlibur ke Korea bersama ibu kandungnya. Kini, Jenny ikut bersama Gemja dan tinggal di sebuah apartemen, menunggu hari kepulangannya ke Australia setelah misi balas dendam Gemja tuntas. Tanpa Gemja sadari, Jenny memiliki motif tersembunyi untuk ikut dengannya.
yaitu mencari tahu alasan sebenarnya mengapa Gemja membuangnya dulu, sebuah kenyataan yang hingga saat ini belum ia ketahui. Bersamaan dengan kedatangan Jenny, senjata pesanan Gemja dari temannya pun sudah siap. Gemja segera mengujinya di sebuah gurun es dengan seekor anak anjing sebagai objeknya. Di sisi lain, Tuan Baek, pembunuh yang sebenarnya, kini bekerja sebagai seorang guru di taman kanak-kanak dan tampak seperti pria paruh baya pada umumnya. Akan tetapi, ketika berada di rumah, Tuan Baek berubah menjadi sosok yang kejam, kerap melakukan perbuatan keji terhadap istrinya, Yijung. Di tengah siksaan dan hasrat yang menyimpang itu, Yijung meminta izin kepada Tuan Baek untuk bertemu dengan seorang teman. Siapa sangka, teman yang dimaksud Yijung ternyata adalah Gemja. Kedua wanita ini rupanya pernah berbagi sel di lapas. Setelah dibebaskan, Yijung yang dulu pernah ditolong oleh Gemja bersedia menikahi Tuan Baek demi menjadi mata-mata dan mengumpulkan informasi penting untuk Gemja. Sayangnya, pertemuan rahasia ini ternyata sedang diawasi oleh seseorang, yakni pembimbing rohani Gemja sewaktu di penjara, yang kini telah bekerja sama dengan Tuan Baek. Setelah menerima laporan tentang pertemuan tersebut, Tuan Baek segera menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Gemja. Malam harinya, saat Gemja sedang berjalan-jalan dengan Jenny, 2 pria asing tiba-tiba menghadangnya. Beruntung, Gemja sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata api, sehingga ia berhasil melumpuhkan kedua pembunuh bayaran itu dengan sangat mudah. Di tempat lain, Tuan Baek terlihat menikmati hidangan makan malamnya, sesekali memandangi dengan puas luka memar yang ia ciptakan sendiri pada tubuh istrinya. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa Yijung telah mencampurkan obat tidur dosis tinggi ke dalam makanannya. Hanya dengan beberapa suapan saja, efek obat itu langsung bekerja, dan Tuan Baek pun jatuh tak sadarkan diri. Tak lama setelahnya, Gemja muncul di lokasi. Bersama Yijung, ia dengan sigap membawa tubuh Tuan Baek yang terkulai lemas ke sebuah sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan. Begitu Tuan Baek berhasil disekap, Gemja langsung menodongkan senjata di hadapannya. Saat itu, Gemja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk akhirnya menjelaskan kebenaran kepada putrinya. Dengan sedikit kemampuan bahasa Inggris yang ia miliki, Gemja meminta Tuan Baek untuk menerjemahkan setiap perkataannya. Ia mengungkapkan alasan sesungguhnya mengapa ia terpaksa menitipkan Jenny di panti asuhan dan memastikan bahwa itu semua adalah demi keselamatan sang putri. Gemja juga berjanji akan mengantar Jenny kembali ke Australia setelah semua urusannya terselesaikan. Setelah menunaikan kewajibannya kepada sang anak, kini tiba giliran Gemja untuk menyelesaikan urusannya dengan si bengis ini. Tepat ketika ia hendak melancarkan aksi balas dendamnya, telepon genggam Tuan Baek tiba-tiba berdering. Hal ini secara tak terduga mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Di gantungan kunci ponsel itu, Gemja menemukan gundu yang merupakan salah satu barang bukti pembunuhan bocah 13 tahun itu. Lebih mencengangkan lagi, terdapat pula beberapa barang bukti kecil lainnya milik bocah-bocah yang pernah Tuan Baek bunuh. Berbekal penemuan tak terduga tersebut, Gemja segera menghubungi detektif yang pernah membantunya dan mereka mulai menggeledah rumah Tuan Baek. Upaya mereka membuahkan hasil signifikan. Mereka berhasil menemukan beberapa rekaman video yang menunjukkan Tuan Baek sedang membunuh 3 bocah lainnya. Dengan bantuan detektif tersebut, Gemja berupaya mencari orang tua dari anak-anak yang tewas dalam video itu demi menunjukkan kebusukan Tuan Baek yang sesungguhnya. Setelah berhasil mengumpulkan para orang tua korban, Gemja memutarkan video pembunuhan keji tersebut di hadapan mereka. Tentunya, rekaman itu memicu tangis kesedihan sekaligus kemarahan yang meluap-luap dari hati mereka. Setelah mereka semua menyaksikan video-video yang begitu menyayat hati itu, Gemja lantas memberikan 2 pilihan hukuman bagi Tuan Baek.
Pertama, mereka bisa menyerahkan Tuan Baek kepada polisi melalui jalur hukum dengan bantuan detektif. Kedua, mereka bisa menghukumnya sendiri dengan tangan mereka. Sempat terjadi perdebatan sengit di antara para orang tua korban. Namun, pada akhirnya, sebagian besar dari mereka memutuskan untuk memilih opsi kedua, yakni menghukum sang pelaku kejahatan dengan tangan mereka sendiri. Setelah kesepakatan tercapai, setiap orang tua diberikan sebuah mantel plastik. Satu persatu, mereka dipersilakan memasuki ruang penyekapan untuk melampiaskan amarah dan membalas dendam dengan menyiksa Tuan Baek. Tindakan main hakim sendiri ini diawasi ketat oleh Gemja, demi memastikan bahwa setiap keluarga korban mendapatkan porsi yang sama dan adil dalam meluapkan kemarahan mereka. Mereka juga dibebaskan memilih senjata untuk melakukan pembalasan. Dan terlihat salah satu di antaranya bahkan memilih menggunakan kapak raksasa melambangkan murka tak terbatas. Setelah melalui serangkaian siksaan yang didorong oleh rasa dendam yang mendalam, Tuan Baek akhirnya tewas dengan sebuah gunting yang menancap di leher bagian belakangnya. Setelah aksi pembalasan itu selesai, semua orang yang terlibat kemudian bekerja sama membersihkan lokasi. Mereka bahkan melakukan foto bersama sebagai bukti dan jaminan agar tidak ada satupun dari mereka yang berani melapor kepada polisi. Jasad Tuan Baek kemudian dibawa ke tengah hutan untuk dikuburkan. Namun, sebelum terkubur sepenuhnya, Gemja melangkah maju dan menembak Tuan Baek tepat di dada. Tindakan terakhir ini adalah sebuah penutup simbolis sebagai pembayaran atas semua dendam yang ia tanggung, mulai dari pelecehan, kehamilan, penculikan anaknya, hingga tuduhan pembunuhan yang tidak ia lakukan. Pada adegan penutup, Gemja terlihat berjalan sembari membawa roti bersama dengan rekan kerjanya. Saat melihat Jenny di tengah jalan, ia langsung memeluknya dengan sangat erat, melepaskan semua beban dan kerinduan. Gemja kemudian memberikan Jenny sebuah roti berwarna putih yang melambangkan awal dari kehidupan baru yang bersih dan murni. Jenny yang tampak bahagia mulai mencolek-colek kue itu untuk dirinya sendiri dan membagi dua untuk ibu kandungnya. Di bawah guyuran salju yang lembut dan damai, dengan diiringi air mata kebahagiaan, Gemja membenamkan wajahnya ke dalam roti, dan dengan adegan yang penuh makna simbolis tersebut, film pun berakhir. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.